Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Ini berkah hari sehat bisa hadir pembelajaran kali ini ya. Baik, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kita sehat, semangat, pembelajarannya berjalan dengan lancar. Ya, untuk Azza silakan dibuka doa. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, terima kasih Azza yang telah berdoa dan sampai. Baiklah, selanjutnya akan kita lanjutkan terlebih dahulu. Siapa yang tidak hadir kali ini? Hadir semua, Bu. Hadir semua. Jadi dengar ya. Alhamdulillah ya, kita bisa mengikuti pembelajaran kali ini ya. Ya, baik. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran, untuk kita semangat, untuk meningkatkan konsentrasi, kita ice breaking terlebih dahulu. Siapa yang akan memimpin? Oh, Azza kembali ya. Silakan. Yang belum apa boleh dilihat di. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita akan melakukan ice breaking untuk menyemangatkan pagi kali ini. Apa Azza? Konsentrasi. Ya, konsentrasi ya. Satu saja ya. Satu dulu. Ya, baik. Tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu. Guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Ya. Tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap belajar. Iya, baik. Ya, terima kasih Azza sudah memimpin speakingnya. Baik, pada pertemuan yang lalu seperti Ibu yang tadi sudah mempelajari makna salat dan zikir dalam kehidupan. Sebelumnya Ibu mau tanya siapa yang masih ingat apa makna salat itu? Ya, Sabrina. Makna sholat adalah doa. Doa. Kalau secara istilah ada yang tahu apa makna salat? Masih ingat? Selain doa? Ya. Perbuatan yang diawali dengan apa? Niat. Terus dan niat? Takbir. Sudah takbir? Diakhiri dengan salam. Ya, baik ya. Nah, sebelumnya Ibu tanya dulu ya. Ya, baik ya. Apakah kalian pernah mendengar kata sujud syukur? Pernah. Sahwi? Pernah. Tilawah? Pernah. Siapa yang pernah melakukan sujud sahwi? Orang yang Pernah? Ya, pernah melakukan sujud sahwi? orang yang lupa diterima dalam sholat. Ya, pernah diterima sujud sahwi? Pernah. Pernah. Oke. Siapa yang bisa apa sebab-sebab biasanya sujud syukur? Ya, kan? Memperoleh nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memperoleh kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi kita, tapi sebelumnya Ibu akan membahas tentang tujuan pembelajaran terlebih dahulu ya. Materi kita pada hari ini itu tentang sujud
sujud syukur, sahwi, dan sujud tilawah. Tujuan pembelajaran. Ini tujuan pembelajaran ada 3. 1. Peserta ini dapat mendeskripsikan pengertian sujud syukur, sahwi, dan tilawah dengan baik dan benar. Yang kedua, peserta ini dapat menjelaskan perintah agama untuk sujud syukur, sahwi, dan tilawah dengan baik dan benar. Dan yang ketiga, peserta ini dapat mempraktikkan tata cara sujud syukur, sahwi, dan tilawah dengan baik dan benar. Inilah tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada hari ini. Selanjutnya Ibu akan menayangkan sebuah video. Ya, nantinya video itu silakan kalian amati, perhatikan. Nanti kalian buat suatu analisis apa itu sujud syukur, sahwi, dan tilawah, tata caranya, sebab-sebabnya. Ya. Hai semuanya, kembali lagi di channel Total Edukasi. Pada kesempatan kali ini, kita membahas rangkuman materi PAI kelas 7 bab 4, yaitu tentang mengabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tunduk pada perintahnya. Materi ini sudah kurikulum merdeka ya. Mari kita mulai dengan sujud syukur. Sujud syukur dilaksanakan ketika seseorang memperoleh nikmat darinya dan terhindar dari bahaya. Hukum sujud syukur tertera pada salah satu hadis Rasulullah SAW berikut ini. Yang artinya, dari Abu Bakar, sesungguhnya apabila datang kepada Nabi SAW sesuatu yang menggembirakan atau kabar suka, beliau langsung sujud bersyukur kepada Allah. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Al-Tirmizi. Cara melaksanakan sujud syukur yaitu menghadap kiblat, niat untuk sujud syukur, sujud seperti sujud dalam salat dengan membaca doa di bawah ini, kemudian duduk kembali dan salam. Selanjutnya kita bahas sujud sahwi. Sujud sahwi merupakan sujud karena lupa atau ragu dalam salat. Nah, sujud ini dilakukan 2 kali sebelum salam. Hukumnya adalah sunnah sesuai dengan hadis Rasulullah SAW berikut ini. Yang artinya, apabila salah seorang di antara kamu ragu dalam sholat, apakah ia telah mengerjakan 3 atau 4 rakaat, maka hendaklah ia menghilangkan keraguannya dan sholatnya diteruskan menurut yang ia yakini. Kemudian hendaklah ia sujud 2 kali sebelum salam. Hadis riwayat Muslim. Ada beberapa alasan untuk melakukan sujud sahwi, yaitu lupa tidak melakukan salah satu rukun salat seperti ruku atau sujud, ragu atau lupa jumlah rakaat, lupa membaca doa qunut bagi yang terbiasa, lupa mengerjakan tasyahud awal, kekurangan atau kelebihan jumlah rakaat. Nah, cara melakukan sujud sahwi yaitu sujud sebelum salam setelah membaca tasyahud akhir dengan bacaan doanya seperti di bawah ini. Kemudian bangun dari sujud dengan mengucapkan takbir, duduk sebentar, takbir lagi, dilanjutkan dengan sujud kedua. Doanya itu sama seperti sujud pertama. Kemudian duduk kembali dan diakhiri oleh salam. Selanjutnya kita bahas sujud tilawah. Sujud tilawah dilakukan ketika membaca ayat-ayat sajdah dalam Al-Quran, baik ketika salat maupun di luar salat. Tahukah kalian ayat sajdah itu apa aja? Nah, ayat-ayat sajdah itu ada 15. Kalian bisa lihat ya di sini dan lengkapnya. Hukum sujud tilawah itu sunnah sesuai dengan hadis Rasulullah SAW berikut ini. Yang artinya, Nabi SAW pernah membaca Al-Quran yang di dalamnya terdapat ayat sajdah. Kemudian ketika itu beliau bersujud. Kami pun ikut bersujud bersama. Sampai-sampai di antara kami tidak mendapati tempat karena posisi dan hadis riwayat Al
kemudian melakukan sujud cukup 1 kali dengan membaca doa di bawah ini, kemudian duduk sejenak dan membaca salam. Sedangkan cara sujud tilawah dalam sholat yaitu ketika sedang berdiri dalam sholat dan ada membaca ayat sajdah atau imam membaca ayat sajdah, langsung mengerjakan sujud 1 kali yang membaca doa sujud tilawah. Setelah sujud langsung berdiri lagi dan melanjutkan sholat kembali. Kemudian kita pelajari juga hikmah sujud syukur, sahwi, dan tilawah. Pelajaran berharga yang dapat dipetik dari ketiga sujud tersebut antara lain: manusia tidak boleh sombong dan angkuh walaupun punya kelebihan, memahami bahwa setiap orang pasti pernah berbuat salah, manusia itu tempatnya salah dan dosa, sehingga ketika berbuat kesalahan hendaknya segera meminta maaf. Lebih menghayati bacaan dan makna Al-Quran, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperoleh kepuasan batin berkaitan dengan anugerah yang diterima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperoleh tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selamat dari sisanya. Nah, yang mungkin cukup sekian. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran yang sudah selesai. Semoga bermanfaat untuk semua. Jangan lupa like. Ya, itulah pembelajaran kita mengenai sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan membagi kelompok. Ya, kelompoknya terdiri dari 3 kelompok. Kelompok 1 beranggotakan Sabrina, Tiara, dan Azza. Terus kelompok 2 itu Rafa, Zaki, Aura, sama Dindi. Ya, kelompok 3 Lingga, Tiara, dan Winnie. Silakan duduk secara berkelompok. Ya, kelompok 1 dengan Fitri ya, kelompok 3 dengan Fitri. Ya, silakan duduk secara berkelompok. Ya, baik ya. Di sini tugas proyeknya kami dijelaskan terlebih dahulu. Dari hasil video tadi ya, ada mungkin sudah ada pemahaman apa yang disebut sahwi, syukur, dan tilawah. Di sini Ibu akan membagikan karton, terus nanti ada sebuah poster yang akan Ibu bagikan, terus kalian tempel, terus kalian analisis dari situ di poster itu mengenai dari judul yang sudah dibagi. Kelompok 1 tentang sujud syukur, kelompok 2 sujud sahwi, dan kelompok 3 tentang sujud tilawah. Ya, silakan kerjasama ya, semuanya turut serta dalam diskusi kelompok ini ya, dikerjakan dengan baik. Ya, ini untuk kelompok 1. Nah, ini kelompok 2 dan ini kelompok 3. Nah, untuk menempel ini ada lem ya. Nah, silakan. Ya, silakan kerja ya. Tugas kelompoknya ya dikerjakan sesuai dengan kelompok masing-masing. Silakan. Silakan kerja sama. Boleh putar duduk di sini ya, mengerjakan bersama-sama. Nomor 3 sudah? Sedikit lagi.
buat ya nak ya judulnya, biar yang lain tahu judul materi apa. Baik, sudah selesai. Siapa yang sudah selesai? Kelompok berapa sudah selesai? Sudah kelompok 3 sudah? Sudah kelompok 3? Sebentar lagi, ayo siapa yang mau dapat reward berupa bintang, hotel bintang 5, hotel bintang 5. Ya, habis waktunya ya. Ya, kelompok 3 sudah? Sudah kelompok 3 belum? Ya, kelompok 1 sudah? Oke. Sudah, kelompok 1 sudah ya? Iya, baik, kelompok 1 mendapatkan reward berupa bintang 3. Oke, boleh ditempel di balkonnya boleh. Kelompok 3 sudah? Baik, kelompok 3 sudah dapat bintang 2. Tempel, boleh ditempel. Dan kelompok 3. Nah, tempel. Ya, tempel di balkon. Oke, kalau sudah duduk kembali. Boleh dijejer, boleh bisa. Ya. Baik ya, sudah ya. Ya, silakan duduk. Ya, sudah kelompok 1. Oke. Baik. Yang duluan selesai, beri tepuk tangan untuk kelompok 1 dulu. Yaitu kelompok 3. Terakhir kelompok 2. Untuk presentasi yang pertama, Ibu persilakan untuk kelompok 1. Ada yang pegang ya, ada yang pegang ini. Atau boleh berdua pegangnya biar kelihatan dari teman-temannya. Nah, ini biar di sini saja. Ya, pegang. Iya, nak ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami.
seperti sujud dalam sholat dengan membaca doa. 4. Duduk kembali. 5. Salam. Sekian presentasi dari kelompok kami akhiri dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan dulu. Ya, ada yang nanya, silakan. Ada yang ingin ditanyakan? Nah, boleh dari kelompok lain boleh menanyakan ya, silakan. Berapa kali sujud syukur dilakukan? Baiklah. Sujud syukur dilakukan 1 kali. Terima kasih. Ada yang lagi? Ada yang mau ditanggapi lagi? Ya, kalau tidak ada, tutup ya. Ya, baik. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1 yang ya, baik ya. Kelompok 1 itu membahas tentang sujud syukur. Mereka mau menanggapi poster mengenai sujud syukur. Sini kita lihat gambarnya itu ada yang lulus. Oleh saya lulus, saya diterima, ya. Maka karena untuk tanda dia bersyukur ya karena diterima lulus di SMA atau lulus perguruan tinggi, ya maka melaksanakan sujud syukur. Ya baik ya. Terima kasih kelompok 1, silakan duduk kembali. Silakan untuk kelompok 2. Sekarang kelompok 3 ya, kelompok 3. Ya untuk presentasi silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang sujud tilawah. Pengertian sujud tilawah. Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan karena membaca ayat-ayat sajadah dalam Al-Quran ketika sholat maupun di luar sholat. Baik pada sholat saat membaca, menghafal sendiri ataupun saat mendengarkannya. Sebab sujud tilawah. Sujud tilawah dilakukan karena pada saat membaca atau mendengarkan bacaan Al-Quran, menemukan ayat-ayat sajadah baik pada sholat maupun di luar sholat. Dasar hukum sujud tilawah. Hukum melaksanakan sujud tilawah adalah sunnah, sebagaimana hadis Rasulullah SAW berikut ini. Artinya dari Ibnu Umar, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW pernah membaca Al-Quran di depan kami. Ketika bacaannya sampai pada ayat sejadah, beliau takbir lalu sujud, maka kami sujud bersama-sama beliau. Hadis riwayat Tirmizi. Tata cara sujud tilawah dalam sholat. 1. Pada saat kita sedang berdiri dalam sholat, membaca ayat-ayat sajadah atau imam membaca ayat sajadah, kita langsung melakukan sujud 1 kali dengan membaca doa sujud tilawah. Kedua, setelah melakukan sujud tilawah tersebut, berdiri lagi dan melanjutkan sholat kembali. Itulah presentasi dari kami. Sebelum kami mengakhiri, apakah ada yang ingin bertanya? Apa yang termasuk surat Al-Araf ayat 206 dan Al-Alaq ayat 19. Baiklah, itulah presentasi dari kami. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
Sebab sujud sahwi. 1. Lupa atau ragu jumlah rakaat. 2. Lupa membaca doa qunut bagi yang terbiasa membaca qunut. 3. Lupa melakukan tasyahud awal. Kemudian 4. Kelebihan atau kekurangan jumlah rakaat. Itulah hasil presentasi dari kami. Ada yang ingin menanggapi? Kami persilakan. Sebab melakukan sahwi. Lupa atau ragu jumlah rakaat, lupa membaca doa qunut, dan kelebihan atau kekurangan jumlah rakaat. Sekian hasil presentasi dari kelompok 2. Kami akhiri, wabillahi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi aku dulu. Terima kasih. Jadi kelompok 2 membahas tentang mengomentari tentang sujud sahwi. Ya, di mana sujud sahwi itu dilakukan karena lupa atau ragu dalam sholat. Baik, itulah pembelajaran kita. Sebelumnya Ibu akan memberikan evaluasi. Ya, gambar evaluasinya sudah ada, sudah disediakan. Tidak usah kalian tulis, tapi cukup kalian pilih satu jawaban yang benar dari soal-soal yang sudah Ibu sediakan, ya. Ya, silakan cobakan yang sudah. Berjalan. Yang sudah selesai boleh dikumpulkan. Sudah selesai semua? Sudah kumpul semua? Sudah. Alhamdulillah. Baik ya. Selanjutnya Ibu mau tanya dulu, apakah pembelajaran pada hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Alhamdulillah. Apakah kalian paham dengan apa yang sudah kita pelajari? Paham. Alhamdulillah. Jadi kita simpulkan bersama bahwa sujud ada Tiga. 1 sujud Syukur. 2 sujud Sahwi. 3 sujud Tilawah. Sujud syukur berapa kali sujudnya? 1. 1 kali. Sujud sahwi 2. Sujud tilawah 1. Baik ya. Nah, itulah pembelajaran kita. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua, dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Nah, jadi untuk pembelajaran berikutnya